Halo semuanya, kembali lagi di Tips 5 Menit bareng Pipit. Kali ini aku akan memberikan tips, yuk mengenal dan menghindari monkey business. Apa sih monkey business itu? Jadi monkey business itu atau bisnis monyet pada dasarnya bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, kegiatan monkey business ini biasanya muncul di keadaan tertentu aja nih teman-teman. Atau pada saat terjadinya tren di masyarakat. Misalnya kayak sekarang kan lagi tren beberapa barang-barang atau beberapa produk ya, seperti misalnya tanaman atau cupang atau ikan-ikan hias lainnya yang memang harganya tiba-tiba melambung tinggi. Nah, itulah yang dinamakan monkey business. Padahal pada dasarnya modal yang dibutuhkan itu hanya sedikit gitu. Tapi ketika dijual oleh sang pebisnis atau seorang pebisnis, harganya bisa langsung melonjak naik karena tadi demand-nya sangat tinggi sehingga walaupun harganya mahal gitu, konsumen juga pasti akan membeli karena memang lagi tren saat ini seperti itu. Kemudian, nah gimana caranya agar kita bisa menghindari monkey business ini atau kita bisa terhindar dari monkey business ini? Yang pertama, jangan terpengaruh dengan orang lain. Di saat sebuah barang harganya naik dan banyak peminatnya atau lagi sedang viral nih biasanya sebutannya, pasti harganya akan langsung selangit teman-teman. Oleh karena itu akan ada saja orang-orang yang tergiur untuk menjual produk tersebut. Nah, tapi kamu juga harus berhati-hati nih. Selain harganya yang akan menjadi mahal, keuntungan pun juga akan makin besar. Makanya pasti akan banyak sekali orang-orang yang tergiur untuk mengikuti bisnis yang sedang tren saat ini. Tapi pada kenyataannya, kamu harus cek lagi nih, apakah benar bisnis ini akan bertahan. Kemudian yang kedua, boleh mengikuti, namun harus difilter. Bukan hanya satu, tapi banyak bisnis dengan skema seperti ini, teman-teman. Dengan skema si monkey business ini. Mendapatkan keuntungan besar dengan menjual produk yang tren dan memainkan dari sisi stok ataupun menawarkan keuntungan besar dengan sedikit usaha. Nah, biasanya monkey business itu kurang lebih seperti ini. Jadi karena demand-nya besar, peminatnya besar, jadi biasanya modal yang dikeluarkan itu lebih kecil daripada harga jualnya. Bisa keuntungan itu bisa 300-500% besarnya seperti itu. Makanya yang namanya monkey business ini terkadang tuh bisnisnya tuh tidak akan berjalan lama dan bisa dibilang kurang sehat teman-teman. Karena hanya mengikuti tren saja. Dan pastikan kamu bisa membedakan agar tidak terjebak nantinya. Contohnya kayak arisan bodong, kayak dulu tuh ada tanaman apa ya namanya, saya juga lupa, itu juga heboh banget sampai ratusan juta dan lain sebagainya. Tapi sekarang akhirnya tanaman itu ya udah jadi tanaman biasa saja. Kemudian yang ketiga, sebelum memulai, pikirkan efek jangka panjangnya. Nah, kamu harus pandai-pandai mencari tahu apakah bisnis yang kamu jalani ini jangka panjang atau enggak. Karena ketika kita terjun ke sebuah bisnis, coba pikirkan kembali apakah bisnis yang kamu jalankan akan berlangsung jangka panjang atau tidak. Akankah bertahan di masa yang akan datang atau hanya saat ini saja? Gitu. Akankah orang-orang minatnya sama seperti di masa ini? Apakah di masa depan juga masih sama? Gitu. Jadi kamu harus bisa memprediksinya. Oleh karena itu kamu harus pandai menilai dan melihat peluang jangka panjang bukan jangka pendek. Dan terakhir, yang keempat yaitu selalu update diri tentang bisnis. Nah, ini salah satu kuncinya ya teman-teman. Agar kamu nggak terjebak dalam bisnis money monkey ini, kamu bisa mengupdate diri agar lebih paham tentang bisnis tentunya ya. Karena ketika kita ingin menjalankan bisnis, otomatis kita harus paham dong tentang bisnis di luar sana. Karena zaman sekarang bukannya sulit untuk mempelajari suatu hal baru, melainkan sangat mudah dengan adanya bantuan dari internet gitu. Makanya internet itu jangan cuma dikonsumsi aja, jangan cuma digunakan untuk posting-posting aja, digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk belajar, untuk berjualan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, gunakan internet dengan bijak, karena internet merupakan jangka panjang, teman-teman. Oke deh, sekian dulu untuk tips kali ini. Terakhir ada quotes nih dari Henry Ford. Rahasia terbesar dari kesuksesan adalah untuk mencari tahu satu tujuan yang harus dikerjakan. Dan kemudian melakukan tujuan tersebut. Ya, sekian dulu tips kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!